Pemirsa, penjabat Gubernur Papua Barat mengatakan pengangkatan pejabat eselon 2 definitif yang akan menjadi kepala dinas, kepala badan, dan kepala biro akan dilakukan sesuai aturan kepegawaian yang berlaku dengan cara yang profesional dan akuntabel tanpa ada unsur suka atau tidak suka dan unsur nepotisme lainnya. Pernyataan tersebut disampaikan PJ Gubernur Papua Barat kepada sejumlah wartawan usai memimpin apel gabungan ASN dan tenaga honorer di halaman kantor Gubernur Arfai Manokwari, Senin 29 Juli. Dikatakannya, proses seleksi pejabat definitif eselon 2 calon pimpinan OPD di lingkup Pemprov Papua Barat telah selesai dilakukan oleh panitia seleksi dan hasilnya telah diserahkan kepadanya. Namun proses masih terus berlangsung karena harus mendapat persetujuan teknis dari Komisi Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Nasional, dan dari Kementerian Dalam Negeri sebelum ditetapkan dan dilantik. Ketika ditanyakan kapan waktu penetapan dan pelantikan para pimpinan OPD definitif tersebut, Ali Bahang Temomere secara diplomatis mengatakan akan dilakukan dalam waktu dekat. Untuk eselon 2 telah dilakukan selter oleh tim panselnya dan prosesnya telah sampai pada pengumuman 3 besar dan panitia telah menyerahkan 3 besar kepada gubernur atau penjabat gubernur selaku penjabat pembina kepegawaian untuk diproses lebih lanjut. Ya, diproses lebih lanjut untuk mendapatkan 1 dari 3 itu, dan tentunya prosesnya untuk mendapatkan persetujuan teknik baik dari Komisi ASN, BKN maupun juga dari Kementerian Dalam Negeri. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat dari 3 menjadi 1 ini sudah keluar sehingga tentunya secepatnya dilantik. Bapak kira-kira kapan Bapak sudah bisa pelantikan Bapak? Ya, saya kira dalam waktu dekat. Agustus ya Bapak? Dalam waktu dekat. Ya. Ali Bahang Temomere juga mengatakan nantinya dari 3 calon yang terpilih yang berpeluang untuk menjadi pimpinan OPD, putusan terakhir ada di tangan PJ Gubernur selaku pejabat pembina kepegawaian dengan mempertimbangkan hal-hal strategis sebagai tambahan poin indikator yang telah dipakai dalam seleksi, yaitu kemampuan teknis, sosial, kultural, dan kompetensi, sehingga tidak akan ada unsur like atau dislike dan unsur nepotisme lainnya dalam penetapan calon definitif kepala dinas, kepala badan, dan kepala biro di lingkup Pemprov Papua Barat. Karena penetapan yang dilakukan telah memenuhi syarat aturan kepegawaian yang berlaku dengan mempertimbangkan masukan dari Komisi Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Nasional, dan dari Kementerian Dalam Negeri. Bapak, dari 3 itu kan semua terbaik, tapi pasti akan ada yang terpilih Bapak. Iya, pasti. Apakah dalam pemilihan yang ditentukan nanti kebijakan Bapak Gubernur ada unsur dislike, like atau dislike atau profesionalisme total? Tentunya proses kaitannya dengan kemampuan teknis, ya, kemudian juga sosial kultural, dan kemudian juga kompetensi telah dilakukan oleh tim seleksi. Tentunya dari pejabat pembina kepegawaian masih punya indikator lain, terutama kaitannya hal-hal strategis. Ya, hal-hal strategis itu ada pada pejabat pembina kepegawaian, dan ini tentunya 3 itu semua punya peluang. Semua memenuhi syarat. Tinggal dari sisi strategis tentunya ada pertimbangan-pertimbangan yang juga menjadi tambahan indikator, tambahan poin untuk 3 itu menjadi 1. Saat ini ada puluhan OPD baik dinas, badan maupun biro yang dipimpin oleh PLT seperti PLT Kepala Bapenda, PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, PLT Kepala BPKAD, PLT Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, PLT Kepala Biro Administrasi Pimpinan atau yang dulu disebut dengan Kepala Biro Humas, serta PLT Kepala Biro Umum. Banyaknya pejabat sementara ini menjadi masalah tersendiri bagi Pemprov Papua Barat sehingga dilakukan seleksi jabatan untuk pimpinan OPD definitif yang telah selesai di lingkup. Diharapkan
dengan penetapan dan pelantikan pejabat definitif di sekitar 19 OPD yang masih dipimpin oleh PLT akan lebih melancarkan proses kerja pemerintahan dan pelayanan masyarakat di OPD bersangkutan. Ari Armstrong Biro Manokwari, CWM Channel. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, dan kita beberapa hari lagi, 2 hari lagi kita akan masuk